Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ashaban kiraman wal kamal, amma ba'du. Yang terhormat kepada para dewan juri, yang saya hormati pimpinan anak cabang Ibnu IPPNU Kecamatan Wates, serta rekan dan rekanita yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka peringatan Harlah Ibnu IPPNU yang ke-68 dan 67 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Adila Putri Marela, untuk menyampaikan pidato saya yang bertema Peran Pelajar NU di Era Digital. Berbicara mengenai era digital, tentu tidak lain dan tidak bukan, kita akan membahas mengenai anak muda. Berbicara mengenai anak muda, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya muslim dan muslimah, karena kita yang paling banyak. Lantas, apa peran pelajar NU di sini? Tentu kita sebagai pelajar NU memiliki peranan penting sebagai pemberi narasi positif dalam bersosial media untuk menangkal konten-konten negatif. Yang jelas, jangan salahkan hoax jika sudah tersebar di media sosial jika kita saja sebagai anak muda tidak melakukan apa-apa untuk membuat video inspiratif untuk menangkal angka hoax tersebut. Jangan salahkan jika yang trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah jika kita saja sebagai anak muda tak melakukan apa-apa. Jadi mari kita sebagai pelajar NU postinglah hal-hal yang mampu membangun bangsa. Jangan malah ikut terjebak aliran zaman yang ikut memecah belah keadaan bangsa. Mari kita membuat konten positif berfaedah untuk menekan angka hoax anfaedah. Perlu kita ketahui rekan dan rekanitaku bahwa Indonesia dibilang sebagai negara atau netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Bagaimana menurut para rekan dan rekanita, tersentil atau tidakkah hati dari para dan rekanita ini? Tentu saja iya, bukan? Padahal hanya sebagian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam media sosial yang melakukan. Namun dampaknya kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk kita semua. Miris, bukan? Lantas, apa peran pelajar NU untuk menekan berita tersebut? Yaitu dengan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, yang aktif mengupgrade dirinya sendiri, yang haus akan wawasan pengetahuan. Lalu, bagaimana cara menciptakan sumber daya manusia yang produktif? Yaitu dengan menciptakan wadah bagi mereka untuk berkembang dan berproses. Salah satunya yaitu dengan mengajak mereka untuk ikut serta berorganisasi di Ibnu IPPNU ini. Mari rekan dan rekanitaku, kita perbaiki zaman digital ini dengan menjadi wadah dan contoh yang baik dalam bersosial media. Mari kita manfaatkan bonus demografi yang ada di era digital ini untuk memposting hal-hal yang memberi kebermanfaatan bagi banyak orang. Saya pernah mendengar seorang pembicara berkata, kalau hanya ada 100 orang anak muda muslim-muslimah saat ini di Kecamatan Wates yang menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik
dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita termasuk dalam 100 orang itu. Jika hanya ada 10 orang anak muda muslimah saat ini di Kecamatan Wates yang menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita termasuk 10 orang itu. Dan jika hanya ada 1 orang pemuda, entah itu muslim ataupun muslimah saat ini di Kecamatan Wates yang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, pastikan kita adalah orangnya, karena kita adalah agen perubahan itu. Jalan-jalan ke Kota Batu, tak lupa membeli duku. Dari saya sekian dulu, sampai berjumpa di lain waktu. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.